datang di episode pertama dari Mr. Batu Hitam, investigator investasi. Ya. Perkenalkan, nama saya Oki Rahmadi, tapi rekan-rekan saya lebih mengenal saya dengan sebutan Oki Batu Hitam Rahmadi. Saya adalah managing partner dari Batu Hitam Lawyers. Kami adalah praktisi hukum yang bergerak di bidang corporate law. Ya, jadi cuman menangani perusahaan, ya, mostly semakin besar perusahaan asing, investasi asing, baik itu foreign direct investment maupun indirect investment, ya, baik yang langsung bangun perusahaan di sini atau melalui pengambil alihan saham, joint venture juga seperti itu, ya. Tapi saya di sini tidak akan menjelaskan sedalam itu di sini, ya. Di sini Mr. Batu Hitam, investigator investasi, akan mencoba membantu rekan-rekan yang mau melakukan investasi atau sudah memulai melakukan investasi di capital market, ya, financial market, itu agar kemudian memiliki koridor-koridor, ya, mengetahui dasar-dasarnya untuk dapat menjadi seorang investor yang sukses. Saya di sini tidak mengklaim bahwa saya seorang investor yang sukses. Saya sudah mendalami capital market dari tahun 2008, rekan-rekan. Dan saya sudah beberapa kali juga terlibat dalam penanganan perkara-perkara hukum, ya, di bidang capital market, menjadi advisor, ya, bukan litigator atau maju ke pengadilan, tidak. Biasanya sengketa-sengketa terkait investasi itu sebisa mungkin akan diredam biasanya, ya, karena menyangkut nama baik perusahaan, jadi diselesaikan biasanya dengan cara negosiasi, ya. Jadi saya terlibat dalam negosiasinya seperti itu, ya. Untuk mempersingkat waktu dan kuota, ya, saya akan masuk langsung ke dalam materi yang akan dibahas di dalam Mr. Batu Hitam investigator investasi kali ini. Oke, kalau kita bicara mengenai pasar modal, ya, capital market, ya, kita akan bicara mengenai modal. Apa sih capital market itu? Apa sih pasar modal itu? Ya, tempat bertemunya pemilik modal dan pihak-pihak yang membutuhkan modal. That's it. Selesai. Di sana, ya, produk-produk yang didagangkan yang memiliki karakteristik sendiri masing-masing. Ada yang kemudian produk hutang jangka panjang, ada yang kemudian berupa produk kepemilikan, ya, bukti kepemilikan atas porsi tertentu terhadap aset dari suatu perusahaan, ada yang kemudian merupakan kumpulan dari saham-saham atau produk-produk pasar modal lainnya, ya, seperti itulah. Ya, kalau di pasar modal Indonesia itu kan kita bicara hanya mengenai saham, obligasi, indeks, ya, seperti itu saja. Sama saja, tinggal pelajari saja karakteristik masing-masing. Ya, nanti kita akan bahas di sini lebih dalam lagi. Satu-satu di episode berikutnya akan dibahas mengenai saham, kemudian di episode lain akan dibahas mengenai obligasi. Ada, ya, mungkin saya berikan gambaran sedikit, ya. Kalau saham itu ada saham preferen, ada saham konkuren, seperti itu. Saham dengan hak suara, saham tanpa hak suara, ya. Ini sangat penting kita. Kalau misalkan Anda beli saham, Anda harus tahu apakah saham tersebut punya hak suara atau tidak. Apakah saham tersebut saham preferen atau saham konkuren. Nanti akan saya bahas semua di sini, di Mr. Batu Hitam ini. Jadi semoga dapat membantu rekan-rekan dalam melakukan pengambilan keputusan, melakukan manajemen risiko terhadap keputusan untuk melakukan investasi di pasar modal ataupun di pasar komoditi nanti, ya. Nanti kita bahas kok. Kalau kita bicara mengenai pasar modal yang tadi, pasar biasa, kalau kata saya pasar biasa lah, pasar, ya, seperti pasar itu, tapi nggak becek aja, ya. Kita harus memahami mengenai lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ada 3 lembaga besar yang kemudian terlibat di dalam transaksi, ya. Terlibat di dalam transaksi. Yang pertama Bursa Efek, pasti IDX, Indonesia Stock Exchange, ya. Dia dulunya ada 2, Bursa Efek Surabaya dengan Bursa Efek Jakarta, tapi kemudian disatukan menjadi Bursa Efek Indonesia. Ada lembaga clearing dan penjaminan, ya, yang
clearing itu KC ya, Clearing Central Efek Indonesia. Dan kemudian yang terakhir ada dari 3 tersebut, yang lembaga besar itu ada KP ya, atau dia lembaga penyelesaian dan penyimpanan ya. Kalau untuk pengawasannya pasti OJK ya. Dulunya Bapak Pam LK, sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dia financial authority-nya Indonesia. Setelah 3 lembaga tersebut, kita bicara pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi pasar modal, di pasar modal ya, di capital market. Perusahaan efek, kita bicara mengenai lembaga penunjang, kita bicara mengenai profesi penunjang, kita bicara mengenai pemodal dan emiten. Seperti itu. Jadi ada 5 pihak ya, bukan lembaga lagi, 5 pihak yang kemudian terlibat di dalam transaksi produk-produk di bidang pasar modal. Perusahaan efek itu ada 3. Jadi ada 3 nih. Manajer investasi itu dia paling rumit lah ya. Kalau menurut saya dia paling rumit, karena kebetulan saya pernah ikut ujian wakil manajer investasi WMI, entah tahun berapa itu saya ikut, saya gagal. Padahal passing grade-nya itu berapa ya? Passing grade-nya kayaknya 30% deh. Ya, dan saya gagal itu. Karena semuanya 100 soal itu hitungan. Ya, mostly ya, majority-nya hitungan. Jadi wow gitu ya. Untuk ujian mendapatkan lisensi wakil manajer investasi itu sangat sulit. Jadi saya respect sama yang sudah pegang itu. Perusahaan efek yang kedua adalah penjamin emisi. Penjamin emisi efek. Underwriter kita nyebutnya. Ada underwriter, tergantung lah servisnya itu, ada yang full commitment, ada yang standby, ada yang kemudian best effort, seperti itu. Penjamin emisi. Jadi ada manajer investasi, ada penjamin emisi, dan perantara pedagang. Ya, perantara pedagang ini broker, broker dealer. Nah, seperti itu. Nanti masing-masing punya karakteristik sendiri. Ya. Mereka berada di bawah aturan-aturan yang secara spesifik mengatur perbuatan hukumnya mereka. Jadi, tapi ada di dalam semuanya, ada di dalam undang-undang pasar modal. Tapi peraturan jutlak juknisnya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya diatur oleh peraturannya OJK, ya, DOJK, gitu, seperti itu. Kemudian kita bicara lembaga penunjang, ada trustee ya, wali amanat, ada kemudian bank custodian, itu yang kemudian Anda nanti buka akun di sana, gitu, seperti itu. Jadi ada wali amanat, ada custodian, ada kemudian apalagi ya, biro administrasi efek, nah, seperti itu. Yang lainnya mungkin bisa cari lagi sendiri. Kemudian ada profesi penunjang. Nah, profesi penunjang itu seperti konsultan hukum pasar modal ya, lawyers ya. Kemudian ada akuntan publik, seperti itu. Ada notaris. Nah itu, tapi harus terdaftar dia. Dan saya bukan konsultan hukum pasar modal. Saya corporate lawyer, fokusnya ke investment, seperti itu. Saya juga tidak melihat ada kebutuhan untuk dekat-dekat ini untuk menjadi konsultan hukum pasar modal dan terlibat di dalam IPO gitu ya, initial public offering. Tetap aja kan namanya konsultan hukum itu ada di sebelahnya direktur ya, direksi, untuk kemudian memberikan advice, seperti itu. Ya, kemudian kita bicara pemodal. Pemodal ada domestik, ada asing ya. Saya kebanyakan berurusan dengan pemodal asing. Jadi lumayan pusing ya. Karena pemodal asing itu perspektifnya adalah perspektif dari negara tempat dia tinggal. Jadi mereka lupa bahwa kita punya budaya sendiri. Ya, budaya hukum, budaya bisnis itu berbeda dengan mereka, terutama dengan budaya hukum ya. Bicara investasi, mereka pasti mikirnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum di Indonesia tuh, waduh, jangan ditanya lah. Pasti namun tidak pasti itu loh. Jadi buat pusing. Yang lawyer aja pusing, apalagi yang mau investasi. Ya, jadi sama-sama pusing kami. Gitu. Kemudian ada emiten ya. Emiten itu adalah disebutnya emiten, yang mengemit ya, emit. Bukan amit-amit ya, mengemit, mengeluarkan sahamnya.
gitu ya. Jadi emiten itu perusahaan yang kemudian mengeluarkan sahamnya. Dan rekan-rekan, kalau kita bicara saham yang mungkin rekan-rekan sudah beli atau akan beli ya, yang kemudian mungkin rekan-rekan lihat di dalam 100 ya, 100 saham liquidnya Bursa Efek atau Liquid 45 juga, Liquid 45 gitu ya. Rekan-rekan harus paham bahwa saham-saham yang kemudian rekan-rekan beli itu adalah yang disebut sebagai outstanding shares. Saham-saham yang kemudian memang dilepas ke publik. Tapi jumlahnya itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan kemudian dengan total kapitalisasi saham. Kalau saya jelaskan ini di sini bakal panjang ini ya sebenarnya. Cuman seperti ini saja saya jelaskan. Total saham yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan itu adalah 100% pastinya. Yang akan dilepas ke publik itu tidak akan mungkin kemudian porsi saham tersebut kemudian menyebabkan tiba-tiba salah satu pemegang saham publik itu outstanding shares ya, itu kemudian menjadi pemegang saham majority atau bisa mempengaruhi keputusan perusahaan. Mungkin saja bisa terjadi, tapi itu berarti modalnya besar sekali orang ini, yang kemudian orang atau perusahaan ya, atau badan hukum yang kemudian melakukan pembelian secara besar-besaran terhadap outstanding shares. Itu bisa saja, biasanya untuk melakukan akuisisi, pengambil alihan perusahaan seperti itu. Bisa saja terjadi, tapi rata-rata perusahaan akan menghindari itu. Jadi jumlah saham yang dikeluarkan, yang ditawarkan kepada publik melalui proses IPO itu tidak akan kemudian dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara signifikan di dalam internal perusahaan. Pasti misalkan 100% saham yang ada yang dikeluarkan untuk publik hanya kemudian 10%. Jadi tidak bisa kemudian mempengaruhi keputusan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun kemudian saham-saham konkuren itu biasanya saham-saham biasa yang rekan-rekan beli itu biasanya itu dengan hak suara, biasanya dengan hak suara ya. Dan saham preferen yang tadi mungkin saya pernah singgung itu, atau saham dengan hak istimewa disebutnya ya, saham preferen itu. Jadi dia punya hak istimewa. Biasanya tidak punya hak suara karena sudah diberikan hak istimewa itu. Dia punya pemasukan tetap semi ya, seperti itu. Jadi saham preferen itu memiliki keistimewaan. Ya. Jadi seperti itu rekan-rekan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Untuk episode selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai lembaga-lembaga ini dan pihak-pihak ini supaya rekan-rekan lebih memahami, dan kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai produk-produk pasar modalnya, baik itu saham, obligasi ya, mau saham preferen kita akan bahas saham preferen, saham konkuren, kemudian mau rekan-rekan mau bahas mengenai obligasi, mau obligasi itu fixed rate, zero rate, floating rate, saya akan bahas di sini. Mau bahas IISG, oke, kita bahas di sini. Kita bahas mengenai Liquid 45, oke, kita bahas ini. Mau kita bahas mengenai perusahaan sekuritas, kita mau bahas mengenai reksadana ya, mutual fund ya, pasti kita bahas di sini. Saya juga punya rekening mutual fund meskipun isinya uang receh ya, uang receh buat beli permen juga nggak bisa ya. Jadi saya agak malu juga ya. Saya tidak seperti influencer lainnya yang kemudian bawa uang segepok di sini taruh di meja supaya diperlihatkan kepada rekan-rekan seperti itu. Saya tidak seperti itu. Ya, saya ini sama seperti rekan-rekan, sedang menunggu waktu yang tepat, merancang strategi yang tepat untuk kemudian mencapai suatu kemapanan dalam keuangan, ya, dalam hidup supaya bisa cepat pensiun. Terima kasih sudah mendengarkan. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai saham. Salam investasi.